Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah tamu kewirausahaan lanjutan bersama saya, Eris Janawati, dosen kewirausahaan lanjutan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Malang. Tema kuliah tamu hari ini yaitu tentang generasi muda sehat finansial, itu bisa sekali. Dengan narasumber Ibu Dewi Maya Krishna S. dari Syariah Financial Advisor, disampaikan dalam kuliah tamu kewirausahaan lanjutan di Unisma pada Juni 2023. Mahasiswa, berikut adalah slide tentang fakta Gen Z. Itu dimulai di era tahun 1997 hingga 2012. Mendominasi populasi Indonesia sekitar 27,94%, sumber dari BPS tahun 2020. Generasi ini faktanya adalah generasi yang minim literasi keuangan dan 80% Gen Z tidak melakukan pencatatan anggaran. Hanya 26% memiliki dana darurat dan hanya 8% menggunakan uang sesuai anggaran. Ini menurut penelitian Nielsen di IQ 2022. Apa sih pengeluaran terbesar saat ini? Cek mutasi rekening, bocor kemana, atau tidak pernah cek? Berikut adalah masalah keuangan umum oleh generasi Z. Saudara-saudara. Saudara-saudara ya. Ya. Jadi boleh panggil Bu Maya, boleh panggil Kak Maya. Ya. Oke, background saya 14 tahun ya. Jadi saya itu sejak lulus kuliah berapa puluh tahun yang lalu. Masalah keuangan umum bagi generasi Z. Yang pertama adalah hutang konsumtif. Bisa dalam bentuk kartu kredit, bisa dalam bentuk pinjaman pribadi, bisa dalam bentuk pinjol atau pinjaman online, atau dalam bentuk pay later. Masalah keuangan umum generasi Z yang kedua adalah kurangnya tabungan. Diduga generasi Z suka menunda menabung, bahkan tidak menabung sama sekali. Penyebabnya apa? Yang pertama, penyebabnya adalah penghasilan rendah, kurang paham pentingnya menabung, memiliki kecenderungan menghabiskan uang untuk kepuasan saat ini tanpa memikirkan masa depan. Masalah keuangan umum generasi Z yang ketiga adalah pengeluaran yang tidak terencana, impulsif buying terutama hal gaya hidup dan hiburan, akibatnya sulit mengelola uang dengan efektif. Yang keempat, tentang masalah keuangan umum generasi Z yaitu tidak punya pengetahuan tentang investasi. Banyak sekali generasi muda yang tidak punya pemahaman investasi atau bagaimana mengelola kekayaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Akibatnya, kehilangan peluang untuk pertumbuhan kekayaan yang lebih baik di masa depan. Yang kelima, tentang masalah keuangan umum generasi Z, yaitu kesulitan menghadapi biaya hidup yang tinggi. Harga rumah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa menjadi beban berat bagi generasi muda. Akibatnya, sulit mengatur keuangan dengan baik dan mencapai stabilitas finansial juga dirasakan yang cukup sulit. Jadi, baik secara teori maupun secara saran, pesan, nasihat, satu-satunya cara untuk hidup sejahtera adalah dengan mengelola keuangan dan merencanakan keuangan. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan?
Di slide ini bisa kita cermati ya life cycle siklus finansial manusia, di mana pada usia 0 tahun sampai 25 tahun itu adalah periode konsumtif. Jadi sama sekali tidak produktif. Ini secara umum. Kemudian di jenjang usia 25 tahun sampai 55 tahun, di sini kategori konsumtif. Jadi dikategorikan kita masih produktif. Artinya kita masih bisa menghasilkan pos-pos pendapatan untuk membiayai hidup kita sendiri. Minimal. Dan kehidupan orang lain lazimnya. Kemudian di usia 55 tahun hingga 80 tahun itu masuk kategori konsumtif yang tidak produktif. Jadi kembali lagi seperti balita. Jadi di usia 55 sampai 80 tahun ini dari sisi perkembangan psikologi manusia pada fase retirement atau pensiun. Ya, jadi pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan dia pribadi. Ada satu siklus finansial untuk menanggung 3 siklus finansial, yaitu di kurun waktu 30 tahun antara mulai usia 25 sampai 55 tahun. Di mana di situ cukup produktif untuk kita membangun aset. Jadi di usia produktif ini adalah masa membangun aset. Selanjutnya kita mengenal tentang piramida perencanaan keuangan. Dalam segitiga ini, yang paling bawah, yaitu pondasi, itu yang paling luas, itu merupakan fase aman, ya garis biru. Di situ meliputi arus kas, jadi ada cash flow, itu ada hutang, hutang berarti penambahan harta atau penambahan modal. Kemudian kita juga harus membutuhkan mengalokasikan untuk dana darurat. Selanjutnya, jenjang selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah jaminan, ya. Itu porsinya lebih kecil daripada cash flow. Kemudian setelah kita memiliki jaminan atau asuransi, maka kita pada fase nyaman itu kita bisa melakukan investasi. Investasi, jadi kita melakukan pengorbanan finansial di masa saat ini untuk mendapatkan keuntungan finansial di masa yang akan datang. Apa itu? Salah satunya adalah dana pensiun. Jadi dalam bentuk dana pensiun. Hijau itu berarti masih dalam fase nyaman. Berikutnya fase distribusi. Kita melakukan apa? Ini porsinya paling kecil yaitu perencanaan waris. Dalam hal asuransi, segala sesuatu itu menjadi tidak pasti. Karena yang pasti adalah kematian. Tetapi bagaimana kita mampu merencanakan harta kita kepada ahli warisnya yang berhak. Ahli waris di sini ya tidak harus selalu adalah anak dalam semenda atau anak dalam garis keturunan darah. Ada beberapa hak-hak lain ya di luar garis semenda ini. Nanti kita punya pembahasannya sendiri dalam perencanaan waris sehingga dalam pembagian waris ketika kita sudah tidak ada itu tidak salah. Ya, siapa saja mereka, mungkin ada anak yatim piatu, ada fakir miskin. Ya, jadi tidak harus dalam garis semenda. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang piramida perencanaan keuangan tetap di sini, di fase aman, garis biru, di mana di situ kita akan membicarakan tentang arus kas, hutang, dan dana darurat. Dan satu lagi adalah asuransi atau jaminan finansial. Arus kas, pastikan arus kas positif. Artinya debit lebih besar daripada kredit. Artinya pemasukan selayaknya, lazimnya harus lebih besar daripada pengeluaran. Yang berikutnya adalah lakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar. Lakukan minimal 3 bulan untuk mengetahui perginya uang, bocornya di mana, dan kebiasaan dalam penggunaan uang. Pembahasan berikutnya adalah hutang. Ketika kita memutuskan untuk memiliki hutang atau menciptakan hutang atau membangun hutang,
Maka sebaiknya secara teori cicilan maksimal 30% dari penghasilan. Artinya, jika mahasiswa punya penghasilan 10 juta per bulan, maka cicilan maksimal yang lazim Anda keluarkan adalah berapa? 30% dari 10 juta, yaitu 3 juta. Lebih dari itu cicilannya, maka dianggap tidak lazim secara teori. Yang kedua, pastikan hutang Anda produktif, bukan hutang yang konsumtif ya. Buat daftar hutang. Lunasi hutang konsumtif, kemudian jangan menciptakan hutang baru, dan carilah alternatif penghasilan tambahan. Jadi, gaya hidup boleh semakin meningkat, tetapi pastikan bahwa anggaran untuk membiayai hidup Anda itu juga semakin bertambah. Jadi, perubahannya signifikan. Gaya hidup meningkat, kebutuhan lebih banyak, tetapi pendapatan juga bertambah. Di sini kita harus mampu menciptakan pos-pos pendapatan baru untuk membiayai pos-pos pengeluaran baru sesuai dengan kualitas atau tingkat gaya hidup kita. Selanjutnya kita bahas tentang dana darurat. Sebagaimana namanya, dana darurat adalah sejumlah uang yang kita siapkan untuk mengantisipasi situasi darurat seperti sakit, kecelakaan, terkena bencana alam, mungkin kena PHK, dan masih banyak lagi yang lain. Keberadaan uang untuk jaga-jaga ini wajib sekali untuk diprioritaskan untuk kita sisihkan setiap bulannya. Dan berapa budget dana darurat? Perhitungan untuk berapa besaran dana yang perlu dikeluarkan untuk dana darurat adalah untuk mereka yang masih single atau tidak memiliki tanggungan itu sekitar 3-6 kali gaji yang dimiliki. Sementara untuk kita yang sudah memiliki keluarga, besar dana darurat yang dibutuhkan adalah 6-12 kali gaji yang didapat. Jadi kalau gajinya misalkan 10 juta, berarti dana darurat yang kita sisihkan atau kita simpan adalah minimal 60 juta. Wih, banyak ya. Ada beberapa jenis instrumen investasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyimpan dana darurat. Seperti dilansir pada halaman Sahabat Pegadaian, beberapa jenis tabungan di rekening bank itu juga termasuk dana darurat. Kemudian reksadana, pasar uang, emas, deposito, itu juga termasuk dana darurat ya, produk-produk perbankan yang bisa kita alokasikan sebagai dana darurat. Kita bentukkan itu tadi, emas ya. Emas di sini ada dinar, ada dirham. Belinya cepat, jualnya juga cepat. Artinya kita tidak perlu merasa kesulitan ketika kita membutuhkan dana yang tiba-tiba tadi atau dana yang anggaran yang tidak terduga. Mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi. Asuransi itu hakikatnya adalah sebuah sistem untuk mengurangi resiko dalam bentuk jiwa ataupun dalam bentuk finansial. Pada dasarnya, di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sebagai manusia tidak ada yang bisa memprediksi ya, apa yang akan terjadi pada diri kita, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa selama manusia itu hidup, kita hidup, itu akan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Jadi, pentingnya asuransi sebagai pelindung masyarakat, karena dapat memberikan rasa aman, menjamin, ya, dan dapat mengalihkan resiko yang dialami. Kalau kita sudah membahas tentang pengalihan resiko, nanti kita akan membahas tentang manajemen resiko. Asuransi mengalihkan resiko yang dialami masyarakat dengan memberikan dana dari premi yang sudah dibayarkan. Contohnya BPJS. Jadi pemerintah menerapkan BPJS sehingga ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kesehatannya, itu premi yang sudah dibayarkan oleh masyarakat selama ini kepada negara, negara mengelolanya, dibayarkan kembali. Ya. Nanti ruang lingkup yang akan kita bahas yaitu tentang asuransi syariah. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah itu? Ya, asuransi syariah itu sebuah usaha untuk saling melindungi ya,
dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi ini hubungannya tentang dasarnya adalah hukum bisnis, karena kita akan membahas tentang akad atau perikatan, perjanjian, dan sebagainya. Mahasiswa, asuransi adalah usaha gotong royong di antara para peserta untuk mengatasi dampak finansial jika terjadi resiko hidup yang bisa terjadi pada setiap manusia. Kata kunci yang pertama adalah murah. Biaya yang dikeluarkan sangat kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Yang kedua, instan. Manfaat santunan langsung terbentuk sejak hari pertama disetujui keikutsertaannya. Yang ketiga, sifatnya adalah kepastian. Manfaat perlindungan pasti cair selama memenuhi ketentuan yang berlaku sejak pengajuan hingga terjadi klaim oleh nasabah atau pembayar premi asuransi. Berikutnya, bagaimana piramida perencanaan keuangan pada fase nyaman? Di sini ada kategori investasi dan dana pensiun. Mahasiswa, dalam berinvestasi, tentukan tujuan keuangan dan tentukan untuk apa kebutuhan keuangan besar yang Anda alokasikan tersebut. Yang kedua, mungkin investasi untuk biaya studi anak. Mungkin untuk anggaran beli rumah, ya, untuk biaya ibadah haji, atau mungkin untuk biaya nikah anak. Berikutnya, investasi hitung kebutuhan dan jangka waktunya. Kemudian, sesuaikan risiko investasi dengan profit. Tentang dana pensiun, tentukan mau pensiun seperti apa. Mau pensiun kaya, atau mau pensiun miskin, atau mau pensiun yang tidak punya apa-apa, atau mau pensiun yang mengalami kebebasan finansial. Itu contoh. Berikutnya, persiapkan asuransi kesehatan sejak masih usia produktif. Yang ketiga, persiapkan aset untuk biaya hidup saat pensiun. Aset apa? Aset yang memiliki tingkat depresiasi paling rendah. Jadi yang memiliki penyusutan paling minim. Kita akan membicarakan tentang piramida perencanaan keuangan dengan fase distribusi, yaitu tentang perencanaan waris. Dalam piramida perencanaan keuangan, nanti pada kesempatan yang lain kita akan membicarakan tentang estate planning atau perencanaan waris ya berdasarkan hukum Islam. Jadi dalam hukum Islam itu mengajarkan umatnya untuk dapat mengatur pembagian warisan secara baik dan adil. Sehingga masing-masing individu dalam sebuah keluarga itu mendapatkan haknya. Pembagian warisan ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ini mengutip dari buku Hukum Kewarisan Islam oleh Profesor Dr. Amin Syarifuddin, ya, bahwa setiap ahli waris berhak mendapat bagian tanpa tergantung atau terikat dengan ahli warisnya. Ahli waris yang lain maksudnya. Hal ini berlandaskan pada hak setiap insan untuk dapat menerimanya. Sehingga setiap ahli waris itu bisa menuntut atas hak yang bisa diperolehnya secara sendiri-sendiri atau berhak juga untuk tidak melakukannya. Jadi bagaimana ketentuan pembagian warisan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Nah nanti kita akan bahas itu di kesempatan yang lain. Ya, jadi ini nanti rentetan keterkaitannya dengan manajemen perpajakan. Jadi warisan pun juga mengandung unsur pajak. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran waris berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 itu. Tetap ikuti materi kuliah dari Bu Eris. Rencana waris. Rencana waris adalah salah satu bagian dari perencanaan kekayaan yang tujuannya untuk mendistribusikan kekayaan seseorang ke generasi selanjutnya. Rencana waris yang tidak matang bisa saja membuat keributan dalam keluarga. Nah,
Kenali rencana waris sejak dini dan kita buat rencana warisnya. Rencana waris atau asset planning definisinya adalah rencana untuk mendistribusikan atau memindahkan kekayaan atau aset dan kewajiban atau liabilitas, misalnya utang tadi ya, dari seseorang, misalnya orang tua, ke anak. Rencana waris dapat dilakukan pada saat sebelum atau sesudah pemilik kekayaan meninggal dunia. Kok ada yang aneh ya, memindahkan kekayaan dan kewajiban atau utang? Jadi nanti kalau utangnya lebih besar daripada kekayaannya, itu bagaimana? Solusinya tergantung pada kondisi hukum waris yang digunakan. Sebagai contoh, kita gunakan hukum waris perdata. Ahli waris diperbolehkan untuk menolak warisan. Bisa menolak harta atau asetnya, atau menolak kewajiban atau utangnya. Nanti dari sini, kita akan berhubungan juga dengan perpajakan. Nanti ya di tema yang lain. Jadi dalam hal ini kita harus mampu membuat anggaran alokasi penghasilan. Tiap keluarga bisa punya anggaran dengan pembagian yang berbeda-beda. Misalkan living untuk sekitar 50%, yaitu untuk kebutuhan hidup seperti zakat, sedekah, sandang, pangan, papan, listrik, air, internet, SPP studi, bahan bakar, untuk transportasi, ya, gas mungkin untuk produksi, gitu ya. Kemudian yang 30% bisa kita rupakan dalam bentuk saving biasanya. Ini bisa menabung, bisa investasi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan, atau bisa juga kita alokasikan untuk asuransi. Sementara untuk bermain-main atau playing itu sekitar 20%. Untuk kebutuhan kesenangan, untuk kebutuhan rekreasi, untuk kebutuhan makan di luar mungkin. Ya intinya untuk memenuhi gaya hidup lah ya. Lalu bagaimana kita bisa make money ya di usia yang masih relatif muda? Kita kategorikan saja Anda ini pada masa produktif, masa-masa yang bisa menghasilkan. Bisa magang, bisa menjadi asisten dosen, atau mungkin jadi guru les. Bu Eris dulu waktu masih kuliah S1 itu, pulang kuliah saya ngeles. Artinya jadi guru les privat gitu ya. Pendapatannya lumayan. Saya bisa menjadi sales promotion girl dengan produk-produk tertentu. Kebetulan yang Bu Eris pilih yaitu properti yang cukup ternama, cukup populer ya. Jadi merek yang kita bawakan itu juga ternyata mampu mempengaruhi karakter atau gaya bersosialisasi kita. Ya, jadi produk tersebut memberi pengaruh positif pada kita, kita juga mampu memberi pengaruh positif pada produk. Atau mungkin menjadi content creator, ya. Atau menjadi affiliate marketing. Atau mau menjadi agen dari penjualan produk keuangan asuransi. Kalau ini modalnya hanya product knowledge, jadi tidak dibutuhkan model yang lain. Atau mungkin Anda melakukan investasi, seperti yang sudah dikenalkan oleh Bursa Efek Indonesia. Itu adalah contoh-contoh sebagian kecil kita make money, menciptakan aliran finansial sehingga tercipta kemandirian finansial bagi diri kita. Mudah is okay, tapi kemandirian finansial itu sebaiknya bisa kita wujudkan sejak dini. Demikian ya, terima kasih untuk mencermati apa yang sudah kami sampaikan dalam perencanaan keuangan dengan visi kita yaitu kemandirian finansial yang bisa dirasakan oleh para young entrepreneur.